Secara umum dia itu orangnya menyenangkan ya. Kalau buat saya sendiri gitu ya, yang selama ini berpengalaman memiliki suami hanya satu-satunya, tapi jadi dia itu orangnya memang menyenangkan ya, humoris terutama, dan sangat care sama anak dan istri. Kalau buat saya, papa tuh orang tua yang nggak banyak nasihatnya, tapi lebih ke banyak kasih contoh ke anak-anaknya gitu. Sosok yang sangat family man. Beliau itu orangnya sangat humoris, jahil, sangat peduli kepada sesamanya, peduli kepada saudara-saudaranya, sangat sayang kepada cucu-cucunya. Jahilnya nggak ada dua deh. Bapak jahil mah paling jahil itu papa gitu. Papa tuh yang kita kenal sosoknya sangat ramah, baik hati, dan yang paling penting tuh penyayang ya, sama anak sama cucunya gitu. Dan yang paling saya suka dari sosok beliau adalah beliau tuh orang yang tidak memandang golongan sih. Jadi mau dari paling atas sampai paling bawah, beliau bisa masuk ke lingkungannya. Iya, betul banget. Jadi kalau bagi aku sih, papa itu sebagai mertua yang paling baik ya. Sebuah kebahagiaan punya mertua yang sangat perhatian, yang sangat mencintai anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu merupakan sebuah berkah dan kebahagiaan tersendiri sih. Sosok Pak Rektor atau Prof. Bibin di mata saya yang pertama adalah karismatik. Kemudian beliau juga family man, kemudian beliau juga cerdas dan memiliki kemampuan jiwa leadership. Yang paling penting dan semua orang tahu saya kira di Universitas Pakuan maupun di eksternal itu Bapak bisa mencairkan suasana. Biasanya Bapak yang ditunggu-tunggu karena beliau humoris, bisa ya pokoknya mencairkan suasana gitu, dari hal-hal yang awalnya formal itu bisa menjadi informal gitu. Jalan-jalan, liburan. Kalau iya, jalan-jalan, liburan, dan juga cari makan. Ada juga olahraga pagi ya kalau hari Minggu gitu, terutama kalau papa lagi pingpong, saya nontonin. Warai, paling senang sama Aki ngapain? Boya-boyaan. Main boya-boyaan, apa lagi? Kakak? Nyiram tanaman dan suka belanja. Nah, suka belanja bareng kita juga. Jadi kalau sama papa itu makan, jalan, liburan, belanja, pokoknya asik lah. Saya sangat senang ketika saya pergi berdua bersama papa. Entah itu ke supermarket, entah itu mengantar papa ke temennya, ke rumah temennya papa, atau misalkan minta antar ke rumah saudara-saudaranya gitu. Karena jarang sekali ada waktu seperti itu gitu. Karena jadi di situ tuh ada quality time, father and son time gitu. Papa tuh sebenarnya orang yang seneng kalau di rumah ya udah tidur aja gitu. Iya. Sekalinya keluar adalah membeli barang-barang yang nggak penting. Barang-barang rumah tangga. Barang-barang rumah tangga yang ini tuh buat apa tuh nggak ada fungsinya gitu. Cuman itu yang paling saya senengin. Jadi saya sekedar menemenin beliau saja itu udah membuat saya juga senang gitu, karena ya itu kan selama hidup saya nggak ada waktu banyak ya sama beliau. Jadi mau sekedar makan atau sekedar belanja doang gitu ya itu meaningful juga sih untuk saya gitu. Momen yang paling menyenangkan itu pada saat kita ngumpul dengan anak-anak gitu ya, karena ngumpul dengan anak-anak itu ya sifat aslinya tuh muncul. Jadi dia tuh senang bercanda, terus sama cucu itu ini banget gitu ya, care banget. Kemudian sama anak-anak juga seperti begitu, jadi senang saya melihatnya gitu. Suatu hari ya dia tuh mau pergi pulang ke Bogor. Anak-anaknya nangis tuh di
di kaca itu, di kaca ruang tamu tuh, nangis nggak mau ditinggalin. Dia sampai galau gitu ya, udah pergi balik lagi. Balik lagi, dia nggak jadi pergi. Oh gitu. Jadi dia itu lebih baik pergi pada saat anak-anak tidur. Pengalaman sama papa banyak banget. Tapi mungkin yang paling agak baru-baru dan sangat berkesan tuh pengalaman ketika umroh bareng kami berempat plus mama papa gitu. Jadi banyak pengalaman haru terus dan menyenangkan yang semakin mendekatkan kita lah. Pengalaman dengan papa, kejadiannya udah agak lama, yang saya masih ingat adalah saat proses ijab kabul, saat menikahi anaknya. Kalau kakak? Saat aku sama Aki umroh ke Mekah. Momen sama papa, mungkin bagi orang lain, bagi keluarga lain ini sederhana ya. Kayak dulu tuh waktu masih bareng gitu ya di Bogor, papa tuh pulang ngantor pasti sering bawain, kalau nggak martabak, nasi goreng. Udah, itu aja. Tapi itu adalah momen yang paling saya suka. Makanya sampai sekarang juga favorit saya adalah kayak nasi goreng sama martabak gitu ya. Karena itu ngingetin saya sih sama papa gitu. Jadi itu sih dua momen yang paling saya ingat sampai sekarang. Gambarannya tuh kayak gimana masih ada di ingatan. Disebut lucu tapi saya salah gitu. Ada itu. Waktu itu kejadian jam 3 pagi lah, dini hari. Saya mau jalan ke Bogor. Kirain saya udah naik si bapak. Taunya saya jalan ketinggalan itu. Ketinggalan pun taunya bapak telepon itu. Mungkin kalau dari sini perkiraan di sini ke Terminal Baranang Siang lah jauhnya itu. Pas saya lihat HP, kok si bapak telepon gitu saya. Ini ngapain sih bapak telepon? Saya nggak jawab, saya lihat ke belakang kok ternyata belum naik dia. Sampai saya udah naik gitu pas pagi-pagi, namanya pagi gitu. Itu tuh heboh lah sampai semua anak-anaknya, keluarganya tahu masalah itu. Saya sampai ketawa lah gitu, tapi ya tetap saya salah gitu. Teledor gitu. Itu ya momen yang saya nggak lupakan gitu. Unforgettable moment. Ini unforgettable moment. Jadi ada satu kejadian yang mungkin nggak pernah saya lupakan gitu, dan ya mungkin juga saat itu merasa bersalah sekali begitu. Jadi pada saat itu ketika kita diundang oleh Sekolah Indonesia Singapura untuk launching buku karena kerjasama dengan Sekolah Pasca Sarjana. Pada saat itu kita berangkat itu berbeda, dan kebetulan kalau tidak salah juga itu berbarengan dengan ke UTHM gitu. Nah, pada saat itu kebetulan kami dengan yang lain itu berbeda penerbangan, jamnya juga berbeda, sehingga pada saat kita sampai Changi, pas di imigrasi sekali kita diperiksa tapi beda antrian gitu. Nah, ketika saya diperiksa ya di cek sidik jari, kemudian juga dicek juga paspornya, saya tengok ke kiri, bapak udah nggak ada gitu. Saya pikir bapak udah duluan, bapak udah berangkat gitu, atau bapak udah ke hotel. Karena saya nunggu cukup lama juga, ternyata bapak digiring ke kantor imigrasi karena ada kesalahan pengisian paspor gitu. Nah ini juga ya ini juga pada saat itu merasa bersalah, tapi ya setelah itu ya lucu juga gitu. Lucu juga gitu. Ya akhirnya kami bertemu di hotel karena bapak kebetulan juga kalau bahasa Inggris paham gitu, walaupun bicaranya tidak fluent gitu, tapi bapak bisa berbahasa Inggris, sehingga sampailah bapak di hotel. Kemudian kita di hotel, yang kata-kata yang keluar dari bapak pertama kali adalah, kok masih mana itu jadi sekretaris gitu. Ya, itu yang pernah saya lupakan, dan itu pengalaman pengalaman yang mungkin seumur hidup saya itu akan menjadi kenangan terindah. Hal-hal yang paling lucu itu waktu kita study tour ke Pulau Seribu.
kita foto-foto bareng, pakai kayak keluarga aja gitu. Itu yang selalu saya ingat. Mudah-mudahan dia bisa kembali seperti dulu. Jadi melepaskan ini ya, melepaskan beban-beban yang itu. Saya yakin juga bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih menyenangkan, dengan lebih dengan lebih bebas begitu ya. Yang pasti ya, semoga sehat selalu lah. Iya. Sehat selalu, panjang umur gitu ya. Ya sekarang sih si Bapak tinggal banyak beribadah gitu ya. Tinggal menikmati masa tuanya sekarang. Jangan terlalu banyak pikiran, beban pikiran. Kata orang Sunda mah, mendingan si Bapak sekarang itu tiis ceuli herang mata gitu. Iya, tinggal isinya sekarang kalau udah lepas dari sebagai rektor gitu. Ya, saya pun ini ya suka dengar gitu ya beliau bicara atau di mobil ngobrol. Sampai saya juga punya kata-kata biar kayak bijak gitu buat orang. Buat orang kayak buat diri sendiri gitu. Jadi orang tuh yang penting yang satu itu jangan selalu mencari kesalahan atau kelemahan orang lain hanya untuk sensasi atau simpati. Tapi sensasi dan simpati itu harus dengan prestasi. Itu. Dan satu lagi itu, jangan merasa jadi pahlawan kalau nggak punya lawan. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas pendidikannya selama ini, membimbing, mendidik, memberikan pengalaman yang berharga, memberikan pokoknya hal-hal yang tidak akan pernah saya lupakan. Terutama sudah menyekolahkan saya sampai bisa S3, sudah pokoknya karir-karir jabatan akademik ataupun pengalaman-pengalaman yang lain juga Bapak sudah berikan ke saya. Mungkin pesan saya, jaga kesehatan Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi, memberikan kesehatan, tentunya tetap berkontribusi kepada Universitas Pakuan kita tercinta. Untuk Bapak Rektor, semoga sehat selalu, panjang umurnya, dan benar-benar sangat membantu. Saya berhutang segalanya sama Bapak. Apapun yang terjadi, saya siap untuk Bapak. Pak, mohon maaf jika Hana ada salah dalam perbuatan, perkataan. Bapak Rektor, saya selalu terima kasih atas bimbingan. Terima kasih kepada beliau. Permohonan maaf juga sebagai pimpinan ke beliau, sebagai orang tua ke beliau, gitu kan. Puisi kehidupan. Dia seorang yang lembut, dengan kemampuan intelektual tinggi. Di dalam dirinya terkumpul jiwa, spiritual, emosional, intelektual, seimbang mumpuni. Dialah putra priangan, telah memilih hidup sebagai pendidik, sebagai guru bangsa. Dia seorang hamba Allah, sederhana, rendah hati, bahagia ketika di dunia, bahagia ketika berbangkit nanti. Insya Allah. Karya MS Ramilus.